Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Maska, NIM 05201015 dari Prodi Teknik Kimia. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas nilai-nilai apa saja yang telah dilanggar oleh masyarakat Indonesia mengenai Pancasila dan apa pendapat saya tentang masalah-masalah yang telah terjadi di Indonesia ini. Oke, kita langsung aja ke video yang pertama. Di video yang pertama ini dapat kita lihat bahwa ada musola di kota Tangerang yang dirusak oleh warga dengan cara dicoret-coret dan dipasang-pasang seperti tulisan-tulisan begitu. Ini sangat bertentangan dengan Pancasila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun kita berbeda agama, kita tetap harus respect terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Ini bukan pertama kalinya terjadi perusakan tempat ibadah. Hal ini terus berulang karena kurang tegasnya hukuman yang diberikan kepada para pelaku sehingga pelaku tidak jerah. Dan pentingnya sosialisasi tentang rasa toleransi. Nah, itu tadi pendapat saya tentang video yang pertama. Mari kita lanjutkan ke video yang kedua. Di video berikutnya, seorang anak kecil terlihat sedang berjualan menggunakan sepeda. Orang yang melihatnya langsung merekam dan diam-diam mengikuti anak kecil ini yang sedang berjalan menuju rumahnya. Setelah sampai ke rumah anak kecil itu, terlihat bahwa kedua orang tua dari anak kecil ini baru bangun dari tidurnya. Serentak, para pemuda yang melihat ini langsung marah dan merekam video ini dan memviralkannya. Hal ini tentu bertentangan dengan sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya setiap masyarakat diharapkan bisa hidup adil dan sesuai dengan hakikat manusia. Menurut saya, solusi dari permasalahan ini adalah orang tua dari anak ini diberi teguran keras dan apabila masih melanggar, dia harus menerima hukuman yang sepadan karena ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Dan anak ini bisa dikirim ke dinas sosial. Selanjutnya video yang ketiga. Pada video yang ketiga ini, tentu kalian tidak lupa tentang perang suku Dayak dan suku Madura. Kejadian ini merupakan salah satu kejadian yang paling fenomenal pada zamannya, dikarenakan banyak sekali korban dari perang antar suku ini. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai Pancasila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Karena apabila terjadi peperangan antara suku yang satu dengan yang lain, ini dapat mengganggu persatuan bangsa Indonesia. Menurut saya, solusinya adalah meningkatkan rasa toleransi antara suku yang satu dengan yang lain, dan apabila ada perselisihan, baiknya kita menyelesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin, bisa menggunakan musyawarah. Sehingga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di hari-hari ke depannya. Kita harus ingat dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita lanjut ke video yang keempat. Selanjutnya, video yang keempat ini tentu kita tidak akan lupa dong dengan perjuangan Bapak yang satu ini. Yap, benar sekali, namanya adalah Bapak Munir. Munir ini merupakan salah satu orang yang berjuang pada zaman Orde Baru. Awalnya, Munir hanya menangani tentang kasus buruh, tapi lama-kelamaan, karena banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia, maka dia ikut turut serta dalam membela HAM. Contohnya pembelaan terhadap aktivis Timur Timur, kasus tuduhan subversif Sri Bintang Pamungkas, kasus Tanjung Priok, hingga kasus Talang Sari. Begitu banyak peran Pak Munir pada saat itu. Namun, pada suatu hari, saat Pak Munir sedang terbang dari Singapura ke Amsterdam, Munir dibunuh oleh seseorang dengan cara diracun. Hal ini tentunya melanggar Pancasila pada poin yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena melakukan pembunuhan merupakan pelanggaran HAM. Sungguh ironi bahwa seorang pembela HAM malah kehilangan HAM-nya. Menurut saya, solusi dari kasus ini ialah segera menangkap pelaku pembunuhan dan memberikan sanksi yang amat sangat tegas agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Tentu kita tidak mau hal ini terjadi pada Munir-Munir berikutnya di masa depan, yang berani bersuara demi kebaikan masyarakat walaupun nyawa taruhannya. Dan di video yang terakhir, kita akan membahas tentang kesenjangan sosial. Ada dua orang anak yang bernama Dewi dan Putri. Dewi merupakan keluarga yang mampu, sedangkan Putri merupakan keluarga yang tidak mampu. Banyak sekali anak-anak di Indonesia yang bernasib seperti Putri. Bahkan, sejak manusia dalam kandungan, terasa sekali kesenjangan sosial itu. Dimulai dari cara melahirkan, asupan nutrisi, sehingga mempengaruhi kesehatan bayi yang baru lahir. Lama-kelamaan, kesenjangan sosial ini semakin terasa, mulai dari vaksin yang didapatkan,
nutrisi yang didapat oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembang, bahkan sampai jumlah air dan kualitas air yang didapatkan. Karena jumlah air yang sedikit dan kualitasnya buruk, putri menjadi sering sakit dan mengalami pertumbuhan yang kurang baik. Tidak hanya itu, penderitaan yang didapat oleh putri masih banyak lagi. Salah satunya dan yang paling berdampak besar adalah putri harus berhenti sekolah dikarenakan keterbatasan biaya dan harus membantu ibunya di rumah untuk mencari nafkah agar bisa hidup ke depannya. Oleh sebab itu juga, putri kesusahan mencari pekerjaan dikarenakan dia hanya sekolah sampai sekolah dasar. Tentu kesenjangan sosial ini tidak sesuai dengan Pancasila nilai yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya, kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain harus menegakkan keadilan bagi semua orang. Karena kesenjangan sosial yang begitu tinggi, maka tidak tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas, bagaimana solusinya? Menurut saya yang pertama adalah memfasilitasi pendidikan di pelosok dan memberikan mereka pendidikan yang layak agar mereka dapat membangun daerah mereka masing-masing ketika sudah besar nanti. Dan agar mereka dapat berkecukupan dan hidup sejahtera dengan keluarga mereka nantinya. Oke, jadi sekian dulu video dari saya mengenai apa saja perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana pendapatnya menurut saya. Semoga video ini dapat membantu kita semua dan dapat mempererat persatuan bangsa. Ingat, kita berbeda-beda tapi tetap satu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Kita berbeda tapi kita tetap satu.